Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rusula ba'da. Amma ba'd. Para siswa kelas 9A rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustadz berharap semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan diberikan semangat ya, tentunya dalam menuntut ilmu, dalam beramal kebaikan, dan tentunya kita berharap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berada di jalan yang diridhai oleh Allah, berada di jalan yang benar. Para siswa kelas 9A, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada mata pelajaran tafsir, yang mana pada hari ini insya Allah kita sudah sampai pada tafsir surat Al-Kahfi ayat yang ke-65 sampai ayat 73. Baik, silahkan buku atau kitabnya bisa dikeluarkan, bisa dibuka ya. Jadi dibiasakan menyimak pelajaran dengan membuka bukunya, membuka buku paketnya atau buku pegangannya. Semoga dengan usaha tersebut nanti para siswa diberi kemudahan dalam memahami materi yang disampaikan. Baik, dengan mengharap ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita mulai ya. Untuk ayatnya 65 sampai ini 65 69. Nanti langsung kita baca saja ya, karena cukup panjang biar nanti tidak terlalu memakan banyak waktu. Ini kemudian ayat yang ke-70 sampai 73. Baik, kita masuk pada kosakata ya. Pada kosakata kita jumpai kata imron ya, yaitu kemungkaran yang sangat besar. Sebelum kita masuk ke tafsir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang kembalinya Musa alaihi salatu wassalam ke tempat yang ikan tersebut hilang. Di pekan kemarin kita sampaikan ya, bahwasanya Nabi Musa dan muridnya itu ketika sudah berjalan cukup jauh, muridnya dilupakan oleh setan. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah perjalanan jauh baru menyampaikan bahwasanya ikan itu telah lepas. Akhirnya pun Nabi Musa dan muridnya kembali lagi ke tempat di mana ikan itu lepas, kebablasan. Itu cara mudahnya ya. Karena apa? Tempat tersebut merupakan tempat yang mereka cari, yaitu yang menunjukkan bahwa situ ada Nabi Khidir ya, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat-ayat ini nanti ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, setelah kemarin kebablasan nyari Nabi Khidir, ciri-cirinya tempatnya yaitu ketika ikan yang kamu bawa itu lepas, nah, tempatnya di situ. Nah, kemudian Nabi Musa dan muridnya kembali ke tempat di mana ikan itu lepas dan akhirnya pun bertemu dengan Nabi Khidir. Gitu ya. Kita masuk ke tafsirnya ya. Baik, kita mulai ke ayat yang 65 ya. Fawajada 'abdan min 'ibadina. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba yang bernama Khidir. Maka
Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengucapkan salam kepada Khidir. Siapakah dirimu yang mengucapkan salam? Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjawab, saya adalah Musa. Kemudian Nabi Khidir kembali bertanya, apakah Musa dari Bani Israel? Nabi Musa menjawab, iya. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma, yakni yang kami berikan kepadanya ilmu dari perkara-perkara yang gaib. Kemudian qala lahu Musa hal attabi'uka. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, apakah engkau memperbolehkan aku untuk ikut bersamamu? Ya. Jadi kalau kita ingat kenapa Nabi Musa itu mencari Nabi Khidir? Karena ketika Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, siapakah orang yang paling pandai, orang yang paling mengetahui? Nabi Musa karena tidak ketahuannya menjawab saya, ya. Dan akhirnya pun Allah menegur, ternyata ada orang yang di suatu tempat yang lebih pandai dari kamu, lebih mengetahui dari kamu dari perkara-perkara yang tidak kamu ketahui, yaitu Nabi Khidir ini. Kemudian Nabi Musa berusaha untuk mencari Nabi Khidir untuk menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Seperti itu ya, ikut bersamamu. Maka ketika bertemu ini, bolehkah aku ikut bersamamu? Karena ingin mengambil faidah dari ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Ala antu'allimani mimma 'ullimta, supaya engkau mengajarkan dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Ya kan? Berarti menuntut ilmu ya. Rusyda, yaitu ilmu yang membimbing kepada kebenaran dan menunjukkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Nabi Musa ingin mengambil faidah ilmu dari Nabi Khidir. Kemudian kita ambil dari dua ayat tadi beberapa fawaid. Yang pertama yaitu keutamaan Nabi Khidir dan ilmu yang Allah khususkan untuknya. Ya, Nabi Musa salah satu dari nabi-nabi yang mulia, rasul-rasul yang mulia, yang termasuk dari ulul azmi, golongan tingkatan nabi dan rasul yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata seorang Nabi Khidir mempunyai keutamaan, ya, yang keutamaan itu tidak diberikan kepada Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir diberikan beberapa pengetahuan dalam perkara-perkara gaib yang itu tidak diberikan kepada Nabi Musa. Yang kedua, tidak sepantasnya bagi seorang pun untuk meninggalkan mencari ilmu meskipun telah mencapai tingkatan yang tinggi dalam keilmuan. Nabi Musa loh ini loh, ya, seorang nabi yang pernah diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diberitahu ada orang yang lebih pandai darimu, maka Nabi Musa langsung mencari orang itu untuk apa? Untuk mengambil ilmu darinya. Ya, seorang nabi saja masih semangat dalam menuntut ilmu, apalagi kita. Ya, kita yang tidak mungkin punya ilmu hanya sangat sedikit, sangat sedikit, maka wajib bagi kita ayo semangat dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama yang itu akan bermanfaat untuk dunia kita dan tentunya untuk akhirat kita. Berikutnya kita masuk ke dalam tafsir surat Al-Kahfi ayat yang 67 sampai 68. Baik, kita mulai ya. Qala, maka Khidir pun berkata kepada Musa setelah Nabi Musa meminta izin untuk mengikutinya. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan mampu bersamaku, tidak akan mampu mengikutiku dengan baik, karena engkau akan melihat dariku perkara-perkara yang engkau akan mengingkarinya. Hal itu karena aku memiliki ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang engkau tidak mengetahuinya. Begitupun sebaliknya. Ada ilmu yang diajarkan kepada Nabi Musa yang Nabi Khidir juga tidak mengetahuinya. Ya. Jadi ini
menanyakan lagi pada Nabi Musa, apa kowe kuat? Apa kamu kuat kalau ikut aku? Karena pasti nanti kamu akan melihat perkara-perkara yang aneh. Ya, perkara yang ketika kamu lihat itu kelihatannya menyimpang. Tapi Nabi Khidir sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala atas perkara-perkara tersebut. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi? Bagaimana bisa sabar jika engkau tidak mengetahui hikmah dan kebaikan yang tersembunyi? Khubra yaitu ilmu. Ketika Nabi Musa itu dikatakan, kamu nggak bisa sabar nanti ketika mengikutiku, tapi Nabi Musa, aku insya Allah akan menjadi orang yang sabar. Kemudian Nabi Khidir mengatakan lagi, ya kamu apa bisa sabar? Soalnya kamu tidak mempunyai ilmu dari perkara yang kamu lihat itu. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di ayat yang ke-69 sampai 70 qala satajiduni insyaallah sabiran. Maka ini tadi ya, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Ketika nek kowe melu aku, yang kamu nanti akan melihat perkara-perkara yang mungkin membuatmu akan menolak, mengingkari, dan kowe ra duwe ilmu, apa kowe iso sabar? Maka Nabi Musa mengatakan, insyaallah satajiduni insyaallahu sabiran. Nabi Musa mengatakan, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar terhadap perkara yang aku lihat dari yang engkau kerjakan atau yang menjadi urusanmu. Wala a'silaka amra. Ya, meskipun perkara yang aku lihat itu akan menyelisihi dari yang menurutku benar. Meskipun ketika Nabi Musa itu nanti bersama Nabi Khidir, kok ketoknya perbuatannya itu menyimpang, nyeleneh, ya kuwi nek menurut itu aku tak meneng. Ya, aku tidak akan protes dan aku tidak akan menyelisihi apa yang engkau perintahkan kepadaku, dan aku akan manut ya. Khidir, Nabi Khidir, ketika engkau memerintahkan aku apa saja. Qala, maka Nabi Khidir pun berkata kepada Nabi Musa, fa inittaba'tani, jika engkau menemaniku atau mengikutiku, fala tas'alni an syai', maka jangan engkau menanyakan kepadaku terhadap apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan. Kowe sedekon apa-apa, nek aku nindakake apa-apa, kamu jangan pernah tanya kepadaku ketika aku mengerjakan sesuatu apapun. Intinya apa? Nabi Musa hanya disuruh diam dan cukup melihat saja. Hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu. Nek aku ra ngandani kowe meneng wae terus. Itu perintah Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Dari beberapa ayat ini kita bisa ambil faedahnya atau fawaid. Yang pertama, di antara tabiat manusia yang tidak sabar terhadap perkara-perkara yang dia ketahui menyimpang. Ya. Terkadang orang itu melihat sesuatu yang menyimpang itu langsung sabar, langsung segera melakukan penolakan, pengingkaran dan yang lainnya. Itu salah satu dari tabiat manusia atau sifat bawaan dari manusia. Tapi ini termasuk kebaikan ya, kalau seandainya tadi yang tidak ada hikmah di dalam yang tersembunyi tadi. Tapi kan ini ketika Nabi Khidir sudah menjanjikan, nek aku arep ngopo-ngopo aja mbok eleke, ini berarti termasuk melanggar Nabi Musa. Walaupun tabiatnya itu benar seperti itu, tapi kan tadi sudah janji, jangan banyak tanya kalau aku mengerjakan ini dan mengerjakan itu ya. Kemudian di antara adab yang disyariatkan yaitu mengucapkan insya Allah terhadap perkara yang tidak dipastikan kejadiannya. Sekali lagi, ketika kita ingin mengatakan sesuatu, ingin menjanjikan sesuatu dari perkara yang belum terjadi, nanti, besok, atau satu pekan lagi, satu bulan lagi, hendaknya kita mengucap insya Allah. Karena setelah saat ini, nanti, dan seterusnya, itu bukan urusan kita. Kita hanya tahu yang terjadi hari ini, itu pun dengan pengetahuan yang terbatas. Dan kita sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang perkara yang akan datang. Ya, itu semua ada urusan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengucapkan insya Allah jika Allah
menghendaki. Kemudian di antara adab penuntut ilmu adalah tidak tergesa-gesa dalam bertanya kepada orang yang berilmu. Ya, jangan tergesa-gesa bertanya kepada guru kita tentang apa yang dia lakukan walaupun dianggap mungkar sampai dia menjelaskannya. Bisa jadi guru itu melakukan kemungkaran, itu nanti akan dijelaskan, kemudian diberikan pembenarannya sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Kecuali kalau guru itu tidak menjelaskan sampai perkara itu selesai ia kerjakan, tidak menjelaskan apa-apa, maka silahkan kita boleh bertanya. Tapi kalau masih atau belum ada izin dari guru untuk bertanya, penjelasan belum selesai, kok penjelasannya kayaknya keliru, itu nanti kita tunggu sampai selesai dulu dari guru yang menjelaskan. Kok ternyata tidak dijelaskan dari perkara-perkara yang membingungkan tadi, maka silahkan untuk bertanya, ya, agar mengetahui dari faedah ilmu yang benar. Baik, selanjutnya kita masuk ke tafsir ayat yang ke-72 sampai 73 ya. Fantolako, maka keduanya pun pergi dengan berjalan kaki di tepi pantai. Akhirnya pun Nabi Musa dan Nabi Khidir jadi melakukan perjalanan. Berarti intinya Nabi Musa diperbolehkan ya mengikuti Nabi Khidir. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha, hingga saat keduanya menaiki perahu, Nabi Khidir pun merusak perahu tersebut dengan melepas satu atau dua papannya, melubangi perahu itu. Lah ini perkara pertama terjadi ketika keduanya hendak menaiki perahu, tiba-tiba Nabi Khidir merusak perahu itu, melubangi perahu itu dengan melepas beberapa papan pada perahu itu. Dan itu jelas sesuatu yang aneh juga ya. Qala akharaqtaha lidughriqa ahlaha. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Nabi Khidir sebagai bentuk pengingkaran, mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Ya, tiba-tiba kok dirusak perahunya. Laqad ji'ta syai'an imra. Maka Nabi Khidir pun menjawab. Sungguh engkau telah melakukan kemungkaran yang besar. Maksudnya apa? Loh, aku lagi nglakokke pisan, kowe wis takon. Kowe berarti wis mengingkari dari janjimu ketika di awal bertemu. Qala. Maka Nabi Khidir pun berkata kepada Nabi Musa, alam akul laka, atas pengingkaran terhadap Nabi Khidir tadi yang merusak perahu tadi, alam akul innaka lang tastati'a ma yasbara. Bukankah aku telah mengatakan sekali-kali engkau tidak akan bisa bersabar, engkau tidak akan mampu bersabar dalam mengikutiku. Nah, kowe rasa sabar. Iki aku lagi melakukan perbuatan sekali, kowe wis ora sabar. Qala la tu'ahidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada Nabi Khidir, janganlah engkau menghukum aku karena aku lupa atasnya, dan jangan engkau membebani diriku dengan hal yang berat ketika aku menemani dan mengikutimu. Maka Nabi Musa ingat, oh iya, aku wis tadi melanggar dari apa yang ia sampaikan kepada Nabi Khidir ketika di awal ingin mengikutinya. Akhirnya pun Nabi Musa, oh ya, aku lupa. Jangan dihukum dulu aku ya, jangan dihukum yang berat atas kesalahanku ini. Nah, ini baru peristiwa yang pertama. Untuk peristiwa yang berikutnya insya Allah kita lanjutkan di pembahasan yang berikutnya. Dari beberapa ayat yang terakhir ini ada beberapa fawaid. Yang pertama, penjelasan bahwa merusak harta orang lain tanpa sebab yang disyariatkan adalah kemungkaran yang wajib diingkari. Ya, merusak harta orang lain. Kalau memang tidak ada alasan syar'i,
ya nggak boleh. Ya, maka Nabi Musa tadi juga sempat menolak, memberontak dari apa yang telah dikerjakan oleh Nabi Khidir. Tapi sekali lagi, Nabi Khidir ini sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu gaib yang tahu kenapa harus ia kerjakan, yaitu merusak kapal atau merusak perahu. Itu ada hikmah yang besar karena Nabi Khidir lebih tahu. Kemudian di antara sifat orang muslim adalah tidak diam ketika melihat kemungkaran. Ya, kalau ada kemungkaran, kita melihatnya dan kita mampu. Sekali lagi, kita mampu untuk menghentikannya, untuk merubahnya, maka wajib kita memperbaikinya. Tapi kalau kita tidak mampu, ya baiknya tidak dulu. Karena kalau tidak mampu memaksakan diri untuk merubah atau untuk memperbaiki, itu bisa jadi akan menjadi tambah rusak. Ya. Kemudian sesungguhnya orang yang lupa tidak dihukum karena kelupaan yang menimpanya. Jadi orang yang lupa itu tidak dihukum, ya, tidak berdosa. Bahkan itu yang berkaitan dengan syariat atau hak dengan Allah ataupun hak dengan manusia. Tapi hendaknya ketika lupa segera menunaikan dari apa yang ia lupakan. Punya hutang, lupa, nggak bayar, nggak apa-apa dia lupa. Tapi ketika diingatkan, kamu punya hutang, dibayar dulu ya. Nah ini dia wajib membayar, nggak, aku lupa, aku lupa kok, ya nggak apa-apa, nggak gitu, kan sudah diingatkan. Sholat, belum sholat duhur, sudah main, lupa dia. Kemudian ketika ada diingatkan orang tuanya atau temannya, udah sholat belum? Aku lupa, ya kayak sholat, nggak mau, aku udah lupa, nggak bisa. Maka dia nggak sholat, karena sudah diingatkan. Tapi selama dia benar-benar lupa, nggak masalah. Tapi kalau sudah diingatkan, segera menunaikan apa yang telah dia lupakan tadi. Begitu ya, untuk beberapa fawaid di 3 ayat yang terakhir yang kita bahas. Demikian ya untuk materinya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembelajaran yang berikutnya. Semoga dari yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akhiri dengan baca doa Kifatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi